bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Pembelahan biner. Nah, ini The Human Life Cycle ini adalah menjelaskan bagaimana peristiwa mitosis dan meiosis gitu ya. Jadi mitosis itu lebih kepada perkembangan atau pertumbuhan tubuh sel-sel tersebut itu ya menjadi makhluk multiseluler. Sedangkan meiosis itu lebih menjelaskan kepada proses pembentukan sel gamet. Ya, dari 2N 46 kromosom menjadi N 23 kromosom, berarti separuhnya kan. Nah, nanti ketika dia sudah bergabung, dia akan menjadi yang namanya 2N lagi ya, karena 23 ditambah 23 menjadi 46 lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Di sini jelas dituliskan adalah N23, kemudian di sini 2N ya. Nah, kita akan masuk ke meiosis. Silahkan dibuka bukunya halaman 92. Jadi meiosis ini terjadi pengurangan jumlah numbers ya, sel gamet ya, setengahnya jadinya. Jadi 2N menjadi N. Jadi setengah dari jumlah kromosom sel induk, sehingga pembelahan itu disebut dengan pembelahan juga reduksi. Pembelahan reduksi ya. Nah, proses meiosis didahului dengan replikasi kromosom pada tahap interfase. Jadi didahului dulu juga sama ya kayak mitosis, yaitu interfase ya. Nah, replikasi ini diikuti oleh 2 kali pembelahan sel ya. Setelah interfase diikuti meiosis 1 dan meiosis 2. Di sini ya, dibagi menjadi 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, apa bedanya? Meiosis 1 itu dia ciri khasnya adalah memisahkan 2 kromosom homolog. Ingat di sini ya. Sedangkan meiosis 2 itu yang dipisahkan adalah 2 sister kromatid. Berarti kromatid kembarannya. Ya. Nah, masing-masing tahapan prosesnya bagaimana? Tahapannya tinggal kalian tambahin saja karena dia masing-masing juga sama, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Tinggal dikasih angka saja, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, ciri khas dari profase 1 ini yang membedakan nih dengan mitosis. Dia memiliki 5 tahap. Ya, 5 tahap itu apa saja? Yaitu di buku sudah ada leptoten, sigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nah, saya singkat biasanya dengan istilah meiosis 1 itu, profase 1 itu adalah lesipadidia. Ya, ini mungkin bisa dibuat ngapalin ya. Ya. Jadi leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis ya, lesipadidia ya. Nah, ciri khasnya seperti apa? Nah, nanti kita akan amati. Saya akan memberikan suatu gambaran dengan sebuah video dulu ya. Kita akan sama-sama perhatikan video ini. Bentar. Kita akan lihat ya videonya. Many organisms pass their genes to their offspring through sexual reproduction. This begins when 2 gametes unite to form an embryo that is genetically unique from the parent organisms. The embryo then grows into an adult who in turn passes their genetic information on to their own offspring. Gametes are formed through a process called meiosis. The cells that undergo meiosis to produce the gametes are called germline cells. In diploid organisms, germline cells have 2 copies of each chromosome.
Germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes which only have one copy of each chromosome. These haploid gametes fuse to form a diploid embryo that grows into the adult. Meiosis is just one step in the life cycle of a germline cell. Similar to mitosis, the cells also pass through the interphase, G1, S, and G2 stages before they enter meiosis. The DNA inside a germline cell is duplicated before meiosis begins during the S phase. The duplicated germline chromosomes are called sister chromatids. These chromatids remain attached to each other until the second cell division event in meiosis. There are two cell division events during meiosis. The first division, meiosis I, results in two unique daughter cells that have half the amount of DNA as the parent germline cell. The second division, meiosis II, results in four unique haploid cells that only have one copy of each chromosome. These haploid cells are the gametes that could go on to produce an offspring through sexual reproduction. Let's look more closely at each of the division events. Meiosis begins with prophase I. In this stage, the DNA condenses to form chromosomes. Here we see the duplicated sister chromatids joined together at the centromere. They stay fused at the centromere throughout meiosis I. Next, each pair of homologous chromosomes undergoes synapsis to form a complex involving two pairs of sister chromatids. Chromosomal material is exchanged between the two pairs of sister chromatids. This event is called recombination, or more commonly, crossing over. After crossing over, the sister chromatids for each chromosome are no longer identical to one another. This is one of the reasons why no two siblings, aside from twins, are genetically identical. There are several more key steps in prophase I. The nuclear membrane begins to break down. Then, the two centrosomes migrate to opposite ends of the cell and microtubules appear. The microtubules then attach to the chromosomes. The next phase of meiosis I is called metaphase I. Here, the synapsed chromosomes align at the equator of the cell. The chromosomes align randomly, which results in different combinations each time meiosis occurs. The next phase is anaphase I. During this phase, homologous chromosomes separate and migrate to the two poles of the cell. Importantly, the sister chromatids remain attached at their centromeres. The final steps of meiosis I are telophase I and cytokinesis. Here, the cell divides into two daughter cells. Each of these two cells now undergo meiosis II. Meiosis II is similar to mitosis. The first stage of meiosis II is prophase II. Again, chromosomes condense, the nuclear envelope breaks down, and the spindle apparatus forms. The major difference between prophase II and prophase I is the fact that the daughter cells have only one copy of each homologous chromosome. So in prophase II, there is no synapsis of homologous chromosomes or crossing over. In metaphase II, the chromosomes align at the equator of the cell. Again, the alignment is random. Since the sister chromatids are no longer identical, there will be many different possible ways for these chromosomes to align. In anaphase II, the sister chromatids are pulled apart as the microtubules shorten. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as microtubules elongate. In telophase II, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the two haploid daughter cells. This division is called cytokinesis. Since meiosis II began with two cells, and each of those cells were split into two cells, we now have four unique haploid cells at the end of meiosis. These cells are gametes. Two gametes, one from a father and one from a mother, may fuse to produce a diploid embryo. The resulting embryo then grows through many cycles of mitosis. Ya, oke. Tadi video jadi jelas ya. Jadi saya akan mereview video ini. Oke. Jadi kalau kita lihat, ini menggambarkan perkembangan dari seekor kucing gitu ya, antara jantan dan betina, dia menghasilkan anak
Ya, jadi proses membentuk gametnya adalah seperti tadi, melibatkan proses meiosis 1 dan meiosis 2. Ya. Jadi ada proses When meiosis two 1 gametes dan unite, meiosis 2. who in turn Ya. Jadi ini prosesnya di meiosis itu kita menjelaskan pembentukan sel gamet dari 2N, ini pasangannya menjadi separuhnya, ya. Dan separuhnya itu adalah sebutannya biasanya N, ya. Diawali dengan proses yang namanya interface. Sama ya, semuanya interface dulu. Nah, interface itu apa? Ada G1, S, dan G2. Sama. Kemudian, nah ini kan ada replikasi-replikasi ya. Kemudian bentukan sister kromatid ya. Nah, kemudian bedanya dengan yang di mitosis, kalau di meiosis 1 itu ada profase 1. Nah, profase 1 ini apa sih? Jadi profase 1 itu dia lebih kepada proses pembentukan crossing over. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau di mitosis dia nggak ada tuh namanya crossing over. Nah, di sini kromosom homolog yang sama, yang sejenis, itu dia berdampingan. Berdampingan itu sering disebut dengan sinapsis, ya. Nah, nempel seperti ini. Ini membentuk sinapsis. Lalu seakan-akan membentuk tetrat gitu ya. Kalau dilihat dari atas mikroskop gitu ya. Nah, ini kan lengannya seakan-akan jadi 4 gitu. Lengannya menjadi 4 kromosom karena ini kan menyatu ya. Itu disebutnya dengan tetrat. Ya. Lalu di antara lengan-lengan kromosom itu saling membentuk kiasma. Kiasma itu bagian ini nih. Kiasma itu bagian yang tumpang tindih, silang 4 begini. Nah, di bagian titik kiasma itu nanti dia akan melakukan yang namanya crossing over. Nah, crossing over itu mengakibatkan rekombinasi, ingat. Nah, ini lihat ya. Bagian merah sebagian pindah ke biru. Sedangkan yang biru ada sebagian yang pindah ke merah. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya terjadi crossing over nih. Jadi ada rekombinan dan ada genetik yang dipindahkan. Ya, genetik yang dipindahkan itu kan ini, merah pindah ke biru, yang biru pindah ke merah gitu ya. Jadi saling bertukar. Nah, itu namanya crossing over. Ya. Nah, ini pada masing-masing kromosom homolog yang tadi mengalami sinapsis ya. Lalu profase 1 diakhiri dengan ini, membran intinya hilang. Kemudian sentrosom atau sentriolnya sudah mengeluarkan benang spindle, mikrotubul, kemudian terikat pada bagian sentromernya atau kinetokornya. No, ya. Nah, pada metafase 1 itu kan metafase ciri khasnya berjajar di bidang ekuator. Nah, kalau yang di sini itu yang berjajar adalah yang kromosom homolognya, dia berjajar masing-masing. Lalu benang-benang spindle itu akan memisahkan kromosom homolognya. Nah, ini baru ditarik. Nah, ini anafase 1. Nah, di saat inilah terjadi peristiwa yang namanya diploid menjadi haploid. Ya, ingat. Jadi proses reduksi kromosom itu terjadi pada saat anafase 1. Jadi pada saat ditarik seperti ini dari diploid menjadi haploid. Ya, jadi ini di anafase 1. Oke ya, pahami ya. Lalu sitokinesis, kemudian ya telofase dulu ya, lalu diakhiri dengan sitokinesis. Nah, terbentuk 2 sel begini. Nah, tahap selanjutnya ini enggak masuk ke tahap interfase lagi, tapi dia langsung membelah lagi ya menuju tahap profase 2. Nah, seperti ini profase 2 itu memposisikan diri seperti ini ya. Jadi benang-benang spindle menempel, kemudian diikuti metafase 2. Ya, metafase 2 sekarang yang berjajar di bidang ekuator itu bukan kromosom homolog, tetapi masing-masing kromosom itu berjajar dan nanti akan dipisahkan sister kromatidnya. Jadi seakan-akan meiosis kedua itu sama dengan mitosis. Ingat ya.
meiosis 2 itu sama dengan mitosis. Karena apa? Yang dipisahkan adalah sister kromatidnya. Ya. Jadi sister kromatidnya ini dipisahkan. Oke. Setelah itu kan terbentuk menjadi telofase dan menghasilkan 4 sel anak. Ya. Jadi bedanya apa dengan mitosis? Nah, kalian harus bisa menyimpulkan tuh ya. Jadi sekarang sudah terbentuk sel gamet. Nah, sifatnya dia adalah N kan ya. Nah, kapan dia berubah jadi N? Ya tadi pada saat anafase 1 ya. Nah, dari sel anakannya kita dari jumlahnya aja udah beda. Ini sekarang jumlahnya 4, kalau mitosis cuma 2. Ya. Nah, ini jumlahnya 4. Oke, jadi seperti itu. Itu gambaran singkatnya. Nah, saya akan fokus sekarang kepada tahap profase 1. Ya, profase 1 ini karena unik. Tadi saya bilang ada Lysipadidia. Ada leptoten, ya ini, kemudian ada sigoten, leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ini harus dihafalin ya urutnya ya. Nah, tahapan profase 1 itu lama. Nah, seperti ini. Nah, ini ciri khasnya. Nah, ini tolong dibenarkan di buku kalian, ada yang keliru ya. Jadi nanti pakai yang di PowerPoint saya saja. Jadi leptoten itu tahap awal. Jadi benang kromatinya memendek dan menebal, mulai membentuk kromosom. Kromosomnya udah mulai terbentuk ya. Nah, kemudian sigoten itu ciri khasnya dia membentuk sinapsis. Nah, sinapsis itu apa? 2 kromosom homolog ya dan 2 kromatid kembar saling berpasangan, ya saling berhimpitan. Lalu pakiten itu terbentuk tetrat. Tadi sudah saya jelaskan ya, tetrat itu apa? Jadi kelompok homolog yang masing-masing bereplikasi sehingga terdiri atas 4 kromatid. Jadi kelihatannya ada 4 lengan kromatid gitu ya. Dan ini mulai membentuk kiasma. Kiasma itu tadi yang saling tumpah tindih. Dan yang diploten, nah ini yang dibeda di buku kalian. Kalau di buku kalian kan crossing over terjadi di pakiten. Saya sudah tegaskan sekarang ya bahwa diploten lah tempat terjadinya crossing over. Oke, jadi di bagian kiasma itu nanti saling akan bertukar materi gen. Ya, jadi diploten ya. Crossing over tolong dibenarkan di buku kamu itu digambar juga, langsung diberi keterangan aja. Diploten itu di bagian kiasma terjadi crossing over. Jadi lebih menekankan pada diploten itu crossing over. Jadi kalau nanti ada pertanyaan crossing over terjadi di tahap mana? Yaitu tahap diploten ya, bukan pakiten. Pakiten itu hanya menjelaskan bahwa di situ nanti akan terbentuk tetrat ya dan terjadi titik kiasma gitu. Ya. Lalu tahap diakinesis itu kromosom homolog itu siap melakukan proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya apa? Nah, nanti akan berjajar ke bidang ekuator kan tahap selanjutnya setelah diakinesis. Ya. Jadi seperti itu. Ini adalah tahapan profase 1. Jadi profase 1 aja udah sampai 5 tahap gitu. Ini yang membedakan dengan mitosis. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau pada tahap interfase seperti ini. Ini yang pertama adalah tahap interfase kan. Sebelum masukin meiosis. Ya. Kemudian ada kromosom bereplikasi, kemudian homolog pair of replicate kromosom, ya terbentuknya sister kromatid. Ya, ini terbentuk kromosom homolog. Ya. Lanjut meiosis 1. Nah, meiosis 1 itu kromosom homolog dibedakan dibagi menjadi 2. Nah, meiosis 2 terjadi apa? Yang dipisahkan adalah sister kromatidnya. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang membedakan antara mitosis dan meiosis. Kalau secara singkat tahapan meosisnya ya seperti ini. Jadi interface meiosis 1, meiosis 2. Bedanya apa sih? Nah, di sini meiosis 1 memisahkan kromosom homolog. Kalau mitosis kan enggak. Kalau mitosis langsung.
Di mitosis dia langsung memisahkan sister kromatid. Berarti istilahnya di sini meiosis 2 itu sama dengan mitosis gitu ya. Jadi yang dipisahkan adalah sister kromatidnya. Berarti yang membuat reduksi kromosom itu terjadi pada tahap meiosis 1. Ya. Oke, selanjut. Nah, ini meiosis 1 reduce the number of chromosome ya dari diploid ke haploid. Meiosis 2 itu memproduksi 4 haploid anakan ya. Nah, ini interphase dan meiosis 1. Ya, dari interphase-nya sendiri kita lihat ya. Ini masa persiapan interphase-nya. Lalu profase 1 ini ribet banget ya kalau kita lihat. Ini ada lesi padidia tadi sampai ada kiasmanya, kemudian ada sinapsis, kemudian ada tetrat nih seperti 4 ini dinamakan tetrat gitu ya. Kemudian terbentuk kiasma, kemudian terbentuk apa tadi crossing over gitu ya. Kemudian di metafase yang berjajar siapa? Yang berjajar adalah kromosom homolognya. Ya, sedangkan di anafase itu yang dipisahkan adalah kromosom homolog. Nah, ini sama prinsipnya kerjanya ya. Lalu kalau setelah itu berarti masuk ke tahap telofase dan dilanjutkan dengan profase 2. Nah, profase 2 ngapain? Ya, bersiap-siap lagi untuk memisahkan. Tapi yang dipisahkan adalah sister kromatidnya. Makanya di metafase ini yang berjajar seperti ini. Ini kromosomnya sudah ada apa ini namanya? Rekombinasinya. Ya. Dan dipisahkan oleh anafase yaitu sister kromatidnya dan terakhir membentuk sel anakan ya yang sama dengan induknya yaitu haploid sifatnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga sama ya prosesnya. Jadi menurut saya ini materi udah selesai. Meiosis udah jelas kan. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini langsung bisa masuk ke gametokinesis. Jadi meiosis itu melibatkan 2 tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2, dan meiosis 2 itu identik dengan mitosis, tetapi bedanya meiosis 2 itu kromosomnya sudah ada kombinasi karena kan di meiosis 1 terjadi crossing over. Ya. Oke, seperti itu. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.